Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini lancar ya Allah. Mudah-mudahan gak putus-putus kayak kemarin ya Allah. Tolong Nas, tolong Mama Ayah ya Allah. Oke, hari ini kita balik lagi ya ngaji dan tafsir setandan pisang. Mama Ayah udah harusnya standby. Mbak Nira Kirans, terima kasih. Ada Mama Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ketendang ya Allah. Allah, bantu Nas Allah. Pecah nih palaku. Mana dia? Tak, Nangis. tandan pisang. Oke. Uniknya kemarin ya. Nggak bisa. Hari ini kita kembali, semoga bisa selamat sampai 1 jam ke depan. Topiknya tandan pisang. Apa sih tandan pisang? Pentingnya apa sih di dalam Quran? Terus apa sih makna yang bisa kita ambil terkait dengan ciptaan Allah yang bentuknya terkait dengan tandan pisang? Kalau pisangnya aja mungkin nggak masalah, mengandung potasium, bagus buat tubuh. Tapi istilah tandan pisang, pernah lihat nggak sih? Kayak gerombolan pisang yang batangnya besar, terus dia punya buahnya melingkar cantik. Kayak pergolongan begitu ya, begitu sampai ke bawah. Cantik gitu kalau misalnya lagi panen. Ternyata istilah pandan pisang atau tandan pisang dalam Al-Quran itu merujuk pada kata talh dalam bahasa Arabnya. Atau kalau dalam surat Al-Waqiah ayat 29 dikatakan watalhin mandud, yang artinya pohon talh yang tersusun rapih buahnya. Tetapi ada tafsiran lain yang menjelaskan bahwa talh itu adalah sebagai pohon pisang yang buahnya bertumpuk-tumpuk dalam sebuah tandan. Yang tadi, yang di awal. Maka tandan pisang itu bisa melambangkan ada 3 hal. 1, buah yang banyak, berlimpah, tersusun rapih, seperti tingkatan. Kemudian dia simbol kenikmatan surga yang mudah dipetik. Jadi sepertinya kalau simbol urusan surga ada di buah tandan, ini bisa dianalogikan mungkin ketika nanti kita sudah selesai dengan kehidupannya sekarang, masuk ke dalam tahap berikutnya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan, kita akan menikmati sebuah kondisi kenyamanan, kenikmatan yang mudah dipetik, artinya kita bisa memilih. Masih ingat waktu itu sempat kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 25 bahwa surga itu bisa dipilih. Seperti ketika dia merasakan sebuah buah, kemudian ketika dia mengalami kebangkitan, dia bisa menikmati rasa buah yang sama. Seperti itu kira-kira. Mendekati seperti itu. Tidak ada yang pasti, ingat loh. Tidak ada yang pasti. Jadi membaca simbol di balik sebuah kondisi pisang, tanda pisang. Tetapi menariknya, yang disebutkan sebagai tersusun rapih dan indah itu bisa kita buka di surat Yasin, surat 36 ayat 39. Bahwa ditetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, dia kembali menjadi sebuah bentuk tandan yang tua. Kalau kita berpikir lebih cermat, lebih tenang, lebih menganalisa tahap demi tahap, bahwa manzilah itu adalah proses tahapan manusia dari mulai yang surat 22 ayat 5, dia adalah munculnya dari setitik mani, dia berbentuk darah, tulang, diberikan daging, ditutup dengan kulit, kemudian muncullah menjadi bayi, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, ada yang diwafatkan, ada yang dipikunkan sampai tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya begitu kali ya. Karena tetapkannya bagi mereka bulan, manzilah-manzilah. Jadi kalau kita mau tarik nih
ke makrokosmosnya. Bahwa kalau bulan sebagai pelajaran, artinya ketika ada yang bertanya kepada kita terkait dengan masalah bulan sabit yang kemarin itu, Ya. yang pakai senter, yang saya coba begitu ya. Ternyata mereka mengatakan bahwa bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. Tanda-tanda bagi manusia akan waktu, kenapa? Karena setiap masa ada prosesnya, ada waktunya. Dan haji itu adalah bukan ritual berangkat untuk berhaji, tetapi haji yang dimaksudkan di sini adalah ketika jiwanya dia bisa membentuk sedemikian rupa, berangsur-angsur dari mulai ketidaktahuan, kemudian dia memiliki sebuah bentuk seperti manusia utuh sempurna, kemudian dia perlahan-lahan menjadi kondisi yang semakin tua, ada yang dia diwafatkan, ada yang dia juga dibikin pikun sampai tidak mengetahui segala sesuatu. Kemudian kembali menjadi sebuah tandan yang tua. Tandan yang tua itu nanti disimpan, karena itu akan menjadi penutup daripada obrolan kita. Kita beralih sedikit urusan sampai ke manzilah-manzilah itu. Karena di surat Yasin, Nas boleh baca ayat ke-40-nya. Kalau tadi yang 39 ayatnya, kita menyambung ayat selanjutnya. Yasin surat ke? 36. Lapangan Ros, 36. Masih ingat dia. Oh iya dong. Pak Samhudi. Ambil, udah hafal. Udah hafal. Gak usah taruh Quran di situ, udah hafal. Ya, Iya, jinnya bilang begitu ya di rumah papa. Ngapain taruh Quran di gudang? Ambil, sudah hafal. Iya. Sotoy manusia, cuman bisa ngafal doang, dia lebih paham, lebih pintar dia makhluknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kalau Nas mau analogikan matahari, bulan, malam kepada siang, kemudian mereka berputar secara garis edarnya, apa yang bisa Nas tangkap dari hal ini? Mama Ayah, ini udah kayak suami istri menjadi pakaian satu untuk dengan yang lainnya. Mereka itu tidak saling berebut orbit dan harusnya saling melengkapi, dan dua-duanya sama indahnya. Aku karena udah urutan ya dari kemarin, terus udah ngomongin mengenai pakaian, kita adalah pakaian buat pasangan kita, dan happy anniversary for you and Papa Eki, 35 tahun, subhanallah. Mudah-mudahan aku bisa ngikutin lamanya kalian. Bisa dong. Allahumma lakasumtu. Nah, buka puasa kalau melihat dong. ada lelaki kacamata tinggi besar pinter ngomongnya Allahumma lakasumtu eta. Nah, tadi gue mau ngomong apa? Oh ini kan? Iya, Lucy. Nah, terus jadi kita itu bagaikan setandan pisang juga, seperti yang Nas tulis di caption Mama Ayah, bahwa semua tuh milik edarnya masing-masing. Lu kagak usah cemburu sama rezeki bini lu gak usah cemburu sama Allah udah ngasih apa buat laki lu. Masing-masing tuh udah ada orbitnya, semua sama indahnya sesuai dengan masanya, dan itu saling melengkapi, tumpuk menumpuk begitu Mama Ayah. Nah, terus seperti yang Nas nulis di caption, pisang itu ya Mama Ayah, itu kan dari ujung sampai ujung semuanya berguna ya, sampai ada dibikin kayak sayur jantung pisang lah segala macam. Orang Indonesia mah hebat kalau mau bikin masakan begitu. Irma, makasih ya sayang. Ya, Mama Ayah. Apa? Dari Irma, dari Kinan. Oh. Si anak senangnya. kecil itu yang suka gambar. Wah, senangnya. Nah, terus lanjut ya Mama Ayah. Nah, itu tuh lu jangan sampai mati sia-sia deh. Jangan. Betul. Lu ikutin tuh pisang. Tuh pisang tuh selalu ada buahnya baru mati. Untuk Betul. mempersamai generasi selanjutnya.
Lepas itu anak kandung lo atau bukan, lo punya anak atau bukan, tapi membersamai generasi selanjutnya, itu adalah tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi itu nggak dikasih sama jin, nggak dikasih sama malaikat, tapi dikasih sama manusia. Buat apa? Supaya pinter lu. Tolong, pimpin tuh generasi selanjutnya. Begitu. Panjangnya Mama Ayah, punten. Karena bisa live. Senang. Jadi, kalau balik lagi, tadi betul tandan pisang yang dikatakan. Tetapi kita lagi bicara soal matahari bulan, malam siang, dia berjalan di garis edarnya. Kalau menurut pandanganku adalah karena bulan ini memantulkan sinar matahari ke bumi melalui permukaan yang nampaknya terang, maka terbitlah bulan sabit yang dianggap sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji ketika jiwanya bulat menjadi sempurna masuk ke mahabbah, itulah yang disebut sebagai haji. Tapi kalau kita melihat ada paruh pertama bulan, artinya bulan setengah, begitu ya. Dia posisinya kan di antara matahari dan bumi. Kemudian bulan kan mulai menyusut nih, muncul bulan sabit baru. Apabila berada di arah berhadapan dengan matahari dan bumi berada di tengah, nampak bulan purnama. Dan purnama kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai ke paruh kedua, maka sempurna satu bulan Komariah 29. Atas dasar ini ditentukan penanggalan Hijriyah yang sejak dahulu kita selalu mengatakan bahwa ini adalah munculnya bulan sabit dan bulan tampak sempurna sinarnya. Jadi kalau misalnya matahari sudah sesuai garis edar, nggak mungkin dia terbit barat kemudian terbenam timur, tidak mungkin bulan mendahului karena bulan tidak punya matahari, demikian juga malam tidak mungkin mengejar siang, semua patuh. Tahu nggak satu katanya? Yang kesimpulannya, konsistensi. Konsisten, iya. Kita manusia itu sering luput yang namanya konsisten. Niat mau puasa supaya bisa luntur semuanya, sabar. Hari pertama oke, hari kedua oke, 3 oke, mulai ke-7 ada gitu ya. Mama Ayah, apa? jadi orang baik gampang, yang susah tuh istiqomah. Betul. Istiqomah. Istiqomah, konsisten. Konsisten. Nah, konsisten itu harusnya kita malu. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh sama matahari, sama bulan. Jantung aja berdetak, konsisten. Malu kalau bilang saya sebagai makhluk paling berguna. Siapa bilang? Jantung kamu lebih berguna daripada mulut dan tangan kaki kamu. Iya. Terus udah gitu, dia ada cerita nih. Apaan? Kemudian si Anu, jangan gosip, nanti mati lagi. Ini gibah edukasi, ini gibah edukasi. Kan si jantung sombong nih tadinya, aku yang paling hebat. Si otak juga bilang, aku yang paling hebat. Jadi organ manusia semua ngerasa yang paling hebat. Terus si anus kan tempat pembuangan ya, dia diem aja di pojokan macam kotak amal musola. Dia tungguin nih kapan gongnya, diem aja. Terus si anus bilang gini, oke, kalau semua bilang yang paling penting buat manusia, hari ini aku mogok kerja. Jadi si anus diem. Dia nggak mau bekerja, nggak mau mengeluarkan feses. Apa yang terjadi? Kolaps tuh manusia. 3 hari aja. 3 hari atau 4 hari aja. Kolaps itu manusia. Lesson learn in life-nya apa? Konsistensi, semua sesuai sama orbitnya. Jangan mentang-mentang si paling. Kalau dari kemarin yang Mama Ayah bilang tuh, yang kita putus-putus IG live-nya. Bahkan orang jahat yang punya DNA jahat, kalau dia berhasil melakukan kejahatannya, maka dia checklist. Sempurna. Sempurna. Jahatnya sempurna. Jahatnya sempurna karena emang ditugasin jadi orang jahat. Diciptakan sebelum ruh ditiupkan, Allah bilang kamu nanti jadi penyeimbang buat jadi orang jahat. Siap. Nanti kamu akan didoain jahat sama orang. Siap. Jangan sedih. Siap. Nanti masuk neraka. Siap. Siapa bilang masuk neraka? Misalnya. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku turutin Allah. Enggak ngelawan. Pokoknya jahat. Tugas. Emang tugasnya jahat.
udah jadi petugasnya Allah si jahat ini. Iya. Jadi kita mesti bilang makasih sama dia. Karena kita bisa jadi baik karena dia jahat. Iya benar. Jadi Itu setan dan perbandingan. pisang juga kan Mama Ayah? Kenapa? Pisang? Itu setan dan pisang juga kan? Sepertinya begitu. Nah, bermanfaat itu kan bukan hanya kenikmatan, tapi ketika kita punya logika dibenturkan dengan kondisi yang tidak sesuai realita, itu juga sebetulnya kenikmatan. Kenapa? Itu rezeki bahwa kita bisa menarik pelajaran. Bahkan kesalahan itu tidak ada di muka bumi. Benar salah itu tidak ada di muka bumi sebetulnya. Bagaimana cara kita reaksi terhadap orang yang tidak sepemahaman, orang yang mengganggu realita hidup kita. Tapi kalau kita bisa menarik pelajaran, harusnya menjadi sebuah kebaikan buat diri kita. Ini cara berpikir sebetulnya, kembali lagi. Makanya manusia itu dikasih alat canggih untuk bisa melawan segala sesuatu yang dianggap mengganggu proses dia menjadi manusia yang utuh adalah melalui alat pikirnya sendiri. Makanya hati-hati, harus terus diolah, terus diasah, terus untuk dipakai, untuk dibenturkan dengan segala sesuatu proses kehidupan. Nah, kalau kita memang sudah bisa untuk menjaga konsistensi, seperti matahari bulan tetap sesuai garis edar, malam atau siang sesuai dengan konteksnya, sesuai garis edar. Kita masuk lagi ke ayat selanjutnya, Nas, nyambung. Di ayat 41, terdapat suatu tanda kebesaran Allah. Bisa nggak? Dan suatu auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Itu kan seperti ceritanya Nabi Nuh ya. Betul. Yang ketika salah satu anggota keluarga atau anaknya tidak mau ikut Tidak daripada kapal bahtera. Itu kan sebetulnya hanya perumpamaan simbolik. Iya. Kalau kehidupan manusia seperti kita masuk ke dalam sebuah gelombang kehidupan seperti pasang surutnya air laut, kemudian pada akhirnya kita semua akan berkumpul di titik samudra, bahwa kita itu sebetulnya kehidupan seperti naik sebuah kapal atau perahu yang di dalamnya bisa menjadi satu kelompok yang bersama ataupun juga tidak sepaham. Sebetulnya kan yang bisa diambil simbolnya seperti itu. Jadi kalau bisa mengerti filosofi kehidupan yang tidak selamanya harus benar, tidak selamanya harus cantik bentuk endingnya. Bisa jadi ending yang tidak bagus itu kita bisa menarik pelajaran. Kita tarik lagi kembali pelajarannya Khidir sama Musa. Ketika perahunya dilubangin, terus anaknya tenggelam, Musanya marah. Khidir bilang, kan saya sudah bilang, jangan tanya. Yang kita lihat tidak bagus, belum tentu baik buat kamu. Ternyata di ujung sana kapalnya akan dirampok dan anak ini adalah menjadi anak yang akan mendurhakai orang tuanya sendiri ketika dia menjadi dewasa. Begitu kan? Betul. Jadi mencoba untuk melihat sebuah kondisi yang tidak bagus pada saat ini, perang, pembantaian manusia. Tapi kalau kita mau mencerna lebih tenang, di balik makna ini sebetulnya apa yang mau disampaikan? Bukan hanya apa yang tersirat, tapi tersurat juga bisa kelihatan. Mungkin kita mesti cemburu karena mereka mungkin dapat privilege sesuatu yang kita nggak tahu. Iya. Jadi ketika membantu sesuatu, kita juga jangan terlalu over. Kalau kita mau membantu sesuatu, juga kita harus tahu batasnya. Mana yang pantas, mana yang tidak. Oleh karena itu, Ayang, apa? mau nanya. Apaan? Lu udah kayak Mama Dede. Apa sih? Dia bisa ngertian. Apa sih, Ay? Kangen apa sama Debbie? Nah, Iya. Lu kalau ketemu Mbak Debbie TikTokan lu berduaan ya. Emang. Abe keliangan pala aja gue rasa 5 versi TikTok, mau muntah pasti. Mbak Deb, lagi. Nah, ini yang aku mau sampaikan adalah begini. Dari setan dan pisang sebetulnya
banyak sekali ilmu ya hari ini. Pertama adalah tentang istiqomah, konsistensi. Yang Mama Ayah bilang tentang bulan matahari yang tidak pernah saling mendahului gitu ya, semua sesuai dengan orbit dan waktunya. Yang kedua adalah mengenai tentang kebermanfaatan. Dan yang ketiga adalah mengenai keluarga. Sampai Mbak Ayah, Mama Ayah mengatakan Nabi Allah Nuh dengan bahtera kapalnya. Lepas itu kiasan atau arti kata sesungguhnya, di mana buah hati Nabi Allah Nuh itu tidak mau naik ke bahtera, itu menjadi pembelajaran loh buat kita. Jadi jangan kecil hati sayang, jangan sedih, jangan kecewa, jangan marah yang berlebihan. Kita tuh udah dapat contoh sungguh luar biasa. Ini aku ngomong untuk diriku sendiri ya. Kalau misalnya kita memiliki buah hati ternyata nggak cocok dengan hati kita. Kenapa? Lu tuh siapa? Hanya manusia akhir zaman yang penuh dengan maksiat dan dosa. Itu tuh manusia pilihan. Nabi-nabi Allah kan manusia pilihan. Bayangkan gimana perasaannya disikat sama anak sendiri kayak begitu, dipermalukan di depan orang banyak dengan anak yang ngelawan seperti itu sama orang tua, yaitu orang pilihan dan nabi loh. Bagaimana rasanya melihat anaknya meninggal depan mata karena nggak nurut sama Allah? Kan beda nih konsep hatinya Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Ibrahim. Yang satu mah Nabi Allah Ismail nurut disembelih, ini gitu. Nah, yang ini tuh bagiannya ngelawan aja. Jadi sebetulnya anaknya Nabi Nuh itu dia pun sudah melakukan misi jiwa untuk menguji ayahnya. Iya. Dan apa yang tadi Nas ceritakan sebetulnya itulah yang disebut sebagai hadis sahih. Jadi hadis yang sahih itu sebetulnya ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri, surat 12 ayat 111. Di dalam mereka itu terdapat pelajaran-pelajaran bagi kaum yang mau berpikir. Pelajaran apa sih? Dari mulai Adam sampai Muhammad. Pelajaran hidup. Dari Nabi Adam bagaimana anak-anaknya saling membunuh. Bagaimana anaknya melawan orang tua. Dari Yusuf kita belajar bagaimana antar saudara saling berkhianat. Dari Nabi Musa kita belajar bagaimana kegigihan mencari yang namanya Tuhan, itu ada di surat Toha. Ada juga bagaimana Ibrahim yang dinyatakan sebagai bapak imam takwa yang mengeluarkan 2 agama besar di muka bumi ini. Bagaimana kekuatan daripada nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran juga bekerja untuk keseimbangan. Bagaimana Nabi Isa dan bagaimana Nabi Muhammad sebagai penutup. Dan yang penutup ini lucunya nggak bawa kitab. Jadi dia bawa dirinya sendiri. Kalau kita bawa kitab nih, belajar pakai ini buku teori. Mau diapain, mau ditempelin pakai foto, mau ditempelin pakai tanda atau apa, ini adalah buku teori. Surat 36 ayat 69. Bahwa tidak lain hanyalah Al-Quran itu tidak lain hanyalah buku yang mempelajari. Ini sama kayak buku-buku biasa. Jangan terlalu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijaga, harus dengan posisi. Tidak, dia tidak akan menjadi kalimat yang hidup kalau kita sebagai manusia tidak melaksanakan. Sama seperti belajar ilmu teknik sipilnya Nas. Belajar hitung-hitungan, belajar teori. Ya kan? Bikin jembatan roboh. Lu gimana sih belajarnya, bener apa enggak? Kenapa bisa roboh? Atau misalnya soalnya lu kuliahnya nyontek sih, ngebet aja kerjanya. Giliran lu di lapangan ambruk tuh. Sekolah lagi sana. Gitu. Iya. Atau gini deh, ilmu sipil, jebolan Indonesia sama Jepang. Jepang itu bisa tuh dia ngebom sebuah gedung yang tinggi di antara gedung-gedung yang ada. Nggak gerak. Tapi nggak gerak. Itu gimana itu tekniknya? Padahal kan negara sering gempa, jadi ilmunya lebih khatam. Lebih khatam. Lebih soheh. Bagus nggak kol-kolah gua? Setengah. Sebentar lagi muntah gua. Lu jadi ketawa aja. Sedang nih mentang-mentang IG live bisa, sombong lu. Sombong. 22 menit.
22 menit. 22 menit lu ngomong Dia sendiri. bertahan. I love you Mama Aya. I love you, lu ngomong sendiri 22 menit. Demi teman-teman dapat ilmu gak putus. Ya Allah. Kemarin, ya Allah, lu bayar. Kemarin mau bikin kultum. Gimana ceritanya kultum? Emang gua Bapak Quraisy Shihab apa tujuh? Lagi beb, betul. Sampai ke Jepang. Ya. Jepang. Jadi dari bentuk perbandingan tadi bahwa sama-sama sipil tetapi kondisi negaranya yang terbiasa untuk menghadapi kondisi yang tidak kuat, kemudian akhirnya dia bisa menggunakan beberapa teknik lainnya, itu namanya teknik yang sama tapi prakteknya bisa berbeda. Nah itu sama aja kayak Quran. Iya. Jadi Al-Quran itu tidak lain hanyalah baca surat Yasin ayat 69. Baca sendiri. Iya. Jadi, kalau nih misalnya, balik lagi. Kalau matahari dan bulan di garis edar, terus apa hubungannya sama si tandan pisang begitu ya? Tandan pisang itu yang ayat tulis di Nas punya story, itu adalah cara pandangnya Profesor Emil Salim ketika menulis sebagai salah satu yang memberikan kata sambutan di dalam buku pertamaku Soraya. Karya Soraya Klus. Masih bisa nggak sih dibeli di online, Beb? Nggak tahu, tapi kayaknya sih udah nggak ada. Lu nulis lagi, Gi. Teman-teman pasti pada nungguin. Iya ya. Ustazah Soraya Jasmine Haq. Wih. Binti Ellen Haq. Ish. Enggak. Kan unik ya, lu kagak nggak pakai hijab, tapi otak lu mah isinya begituan semua gitu loh. Isinya mah ayat semua, kan unik ya manusia kayak begini. Maka kan perlu ada orang yang bisa membumikan dengan sudut pandang. Soalnya sebagai pendosa ya macam aku, kalau misalnya yang ngomong orangnya suci banget, gue ngerasa nista gue nyampe kayak makomnya kayak lu hebat banget bisa cium bau surga, gua mah cium bau surga katanya kagak mungkin katanya gitu. Nah kalau lu kayaknya kan, wah kayaknya gue bisa nih belajar kayak dia nih gitu. Ya memang harusnya begitu kan. Lu nulis di sana Soraya nanti ya kalau udah punya energi. Buat temenin deh, gue kasih lu sekoteng setiap malam buat nulis. Ya lah sekoteng aja sih bang, nggak nampol. Lu lihat deh, kagak ada adik yang bisa nyediain sekoteng tiap malam buat lu. Emang tukangnya sama yang di sana di rumahnya Tina, kan beda. Gue sewa. Dah, lanjut. Jadi gerakan matahari bulan pada garis edarnya, kemudian matahari dan bulan untuk perhitungannya, bagaimana diciptakan siang dan malam sebagai tanda, supaya tahu bilangan tahunan dan perhitungan. Kemudian yang menarik di sini sebelum kita masuk ke tandan pisang adalah Nas harus baca surat 24 ayat 44 tapi harus digandeng sama surat 6 ayat 103. Ini terkait dengan mata, fungsi mata manusia gitu ya. Kita 24 ayat 24 ayat 44. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Melihat sama penglihatan kan beda ya, Nas? Betul. Kalau melihat. Ya. Tapi orang yang diberikan penglihatan itu adalah ada sesuatu yang dia bisa tarik makna di balik sebuah kejadian yang hadir di depannya, begitu. Satu penglihatan, orang yang nggak bisa melihat buat dia adalah hal yang dalam. Aku penglihatan itu kalau misalnya lu udah dapet cahaya di atas cahaya, Mama Aya. Bisa. Tapi kan nggak mungkin keluar dari mulut gua ngomong begitu. Jadi kalau misalnya melihat sama nih. Kita kalau selama punya indera penglihatan, kita bisa melihat. Tetapi mata itu kan tak bercahaya. Makanya orang kalau makin mau meninggal kan suka disenterkan korneanya sama dokter untuk melihat pantulan sinar di bola matanya itu. Jadi sebetulnya Mama Aya,
according dari ilmu yang kemarin kalau kita lanjutin nih, gitu ya. Maka sebetulnya badan kita itu tidak ada sinar. Yang memberikan sinar itu Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika kita mau meninggal, maka dokter ngecek nih di kornea mata kita. Makin mengecil nggak dia? Makin nggak bereaksi nggak sama sinar senternya itu? Karena pada dasarnya kita itu benda mati. Nah, kembali lagi, dari cahaya di atas cahaya sampai setan dan pisang adalah, kalau Mama Ayah tanya, Nas, penglihatan tuh kumaha? Penglihatan kalau lu udah dapet cahaya di atas cahaya. Sehingga penglihatan itu set dikasih center, maka dia bisa reflect. Gitu loh. Kalau nyambung dari omongannya Nas, cahaya di atas cahaya, kalau dia bekerja, cek sana MRI. Kalau kepalanya full listrik, dia punya medan listriknya kuat, itu artinya dia, si cahaya di atas cahaya itu bekerja. Bisa refleksinya bagaimana? Lewat pupil mata yang tadi disebutkan. Bahkan pupil mata itu bisa merekam daya listrik yang bekerja di otak kita masing-masing. Taunya dari mana? Waktu masih kerja di rumah sakit Cicendo, kan sempat berapa kali ke sana. Rumah sakit mata. Jadi dokternya memberitahu. Hebat ya, lu segala lu kerjain ya. Jadi data belum, lu jadi itu aja, jadi masinis kereta api, lu belum coba. Nah, jadi waktu dikasih lihat sama dokter spesialis mata, terus dia memberitahukan bagaimana kerjanya pupil ketarik sampai dengan di retinanya mata. Bagaimana saluran ini bekerja nih dari mata yang kita lihat ada lensanya, ketarik ke sini. Dan bagaimana fungsi otak itu bekerja kalau dia punya daya listrik yang kuat. Berapa voltase lah. Iya, Mama. Nah, itu yang dikatakan bahwa penglihatan itu akan terang, akan tajam ketika memang betul cahaya di atas cahaya itu bekerja di dalam tubuh kita. Bekerjanya di mana? Bekerja di otak, masih ingat? Ketika cahaya di atas cahaya yang pertama adalah cahaya yang diberikan sebagai pembelajaran kita yang kemarin, dan cahaya yang kedua adalah wahyunya Tuhan. Ketika dia bertemu cahaya di atas cahaya, gitu kan? Ya. Dia akan memiliki daya tarik, kekuatan listrik, urat yang lebih dekat dari urat leher, ketarik sama pusat kesadaran manusia lewat Allahu Akbar. Dan itu sudah saya buktikan di sebuah alat yang terkait dengan apa yang dikatakan sebagai kekuatan listrik manusia. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat bahwa ilmu Tuhan itu meliputi segala sesuatu, ini yang bisa dikaitkan, penglihatan. Jadi ketika kita meyakini bahwa surat 17 ayat 60, Al-Isra 60, ini ayat yang dibuang, karena ada kaitan penjelasan 24 ayat 44. Bahwa kalau kita bisa membuktikan bahwa ilmu Tuhan meliputi segala manusia, artinya apapun tragedi, kejadian, kondisi, mau sesuai atau tidak sesuai, tapi kita bisa tenang memperhatikan, menjadi penonton bagi semua kejadian-kejadian itu, artinya kita akan diberikan hadiah. Bentuknya apa? Penglihatan yang tadi. Tapi asalkan ilmu Tuhan meliputi segala manusia, itu dibuktikan. Dan saya orang yang paling tidak suka katanya begini, katanya begitu, nggak mau. Buktiin sendiri, cari sendiri, data ilmunya bagaimana. Jadi tidak bisa berdasarkan katanya. Iya, betul. Karena Quran itu mesti personal gitu loh. Custom. Dia tuh custom banget buat setiap orang, custom. Satu ayat yang sama, bekerjanya berbeda di Mama Ayah, di aku, betul, di Mbak Erika, di Mbak Endang, atau siapa, beda-beda gitu. Betul. Jadi nggak perlu untuk sama. Oh, ayat ini nggak boleh melihatnya kayak begitu, karena ayat itu sepertinya begini. Sok sana. Dengan cara berpikirnya. Oleh karena itu, karena ini bahasa metafora, penyerapan kalimatnya tergantung pengalamannya, pembuktiannya. Nah,
Kalau misalnya mau lebih jelas lagi urusan penglihatan dengan urusan si matahari, bulan, dan tanda pisang, saya akan selesaikan urusan yang si cahaya dan pelita antara bulan dan matahari adalah lebih kepada mata. Surat 6 ayat 103. Jadi kalau 24 ayat 44 digandengkan harus dengan surat 6 ayat 103. Ini terkait dengan mata. Silakan, Nas. Ulang Mama Ayah. 6 103 Al-An'am. Surat Ya, 6. betul. 6 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Sekali lagi, pelan-pelan. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. So, dengan mata begini, dia tidak bisa Kita jangkau dengan penglihatan manusia yang berbeda dengan binatang. Ada tuh binatang yang mampu menjangkau radius yang lebih jauh, atau telinga misalnya kelelawar bisa mendengarkan sesuatu yang manusia tidak akan sanggup frekuensinya. Ya. Dia tidak akan dijangkau oleh penglihatanmu, tapi dia selanjutnya. Tapi sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Jadi posisinya dia ada di mana? Mata bagian mana? Udah boleh bingung. Udah boleh gila. Tian, takut ngomongnya bingung salah nanti. Enggak apa-apa. Dia tunggu ya. Ini kalimat intronya. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatanmu. Fix ya. Fix. Karena Allah nggak berbentuk. Tidak membuat bentuk. Lanjut. Ya, itu sama saja seperti kejadiannya Musa ketika di balik bukit Tursina dipanggil sama Tuhan. Musa, kesinilah. Bukalah kedua tempamu. Ketika di hadapan sama Tuhan, dia pingsan. Nggak sanggup dia melihat. Jadi itu adalah bentuk ceritanya. Nah, kalimat keduanya. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Dia bisa melihat segala penglihatan. Jadi posisinya dia di mana? Alah, di mana? Benar. Jadi dia ada di mana? Dia ada di pusat kesadaran kita atau retina yang ada di balik sini. Yang nanti kalau ditarik berhubungan sama limbik. Iya, benar. Jadi kan mata ini kan cuma lensanya aja, gitu kan, kayak lensa mata. Kita pakai kacamata, lensanya itu. Tapi kalau misalnya retinanya di belakang, di ujung, kayak kalau kita otak, batang otaknya gitu ya. Kalau mata kan bahasa mudahnya lensa, terus kan ditarik, itu kan retina. Retinanya rusak, nggak bisa lihat. Betul. Gitu kan, cara berpikirnya gitu. Jadi ditarik lagi ke belakang, nanti dia nyetrum sama limbik. Kirinya memori, kanannya emosi. Jadi dia ada di mana? Di pusat. Pusat di dalam. Pusat di dalam di sini. Allah, susah amat ilmunya ya Allah. Ya? Ya. Paham kan? Oleh karena itu yang disebut dalam ilmu medis. 50% manusia itu bisa dijelaskan hidup mati secara biologis, tapi 50% ada wilayah yang tidak bisa dijelaskan. Ini wilayah 50% itu yang milik kita dengan Sang Pencipta yang hidup di pusat itu. Kalau kita punya kesadaran gitu kali ya, kalau kita udah sampai di titik itu kali ya Mama Ayah, insya Allah amin semuanya akan punya titik kesadaran, nyampe lah insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi katakanlah menjadi Lailatul Qadar kita semua. Lailatul Qadar bukan kejatuhan bulan gitu. Lailatul Qadar adalah ketika kita bisa nyampe ke titik itu. Gitu loh. Nah, jadi insya Allah aku tuh lagi ngebayangin gitu ya. Kan nanti kalau misalnya setelah digenapkan rezeki dan dipanggil pulang ke kampung ilahi, pulang itu kan kata-kata yang menyenangkan ya Mama Ayah. Pulang
Makanya kita mesti mengubah konsep pulang nih. Supaya pada nggak ketakutan meninggal. Ini kalau mau diurut nih ya, ilmunya Mama Ayah dari depan. Gue mah udah nggak usah takut sekarang, nggak usah penasaran. Karena udah nyetrum nih, udah tandan pisang, udah masuk ke titik itu. Ayo dong. Jadi kalau nanti kita diwawancara sama malaikat, kan sesudah dikubur gitu ya, insya Allah semua pada dikubur ya. Nah terus sudah gitu, ditanam, terus semua pada pulang. Terus kita ngobrol sama malaikat di dalam. Hei bangun, mandro buka. Kan begitu kan pertanyaannya. Terus aku bisa begini, masa nggak tahu? Tandan pisang. Ini malaikat pada ini. Oh lihat si Enas ya, ngomong sembarangan kayak begitu. Lihat. Jangan marah, jangan marah. Ih, jangan marah dong. Mandro buka. Aku tahu. Tenang ya. Gitu. Terus aku juga ngebayang Mama Ayah. Mungkin kalau di sana nanti, mungkin ya. Kalau kita diiming-iming dengan surga yang penuh air susu, sungai mengalir buah-buahan berlimpah, bidadari, bidadara. Apa iya, kita kan udah nggak ada nafsu seks. Udah nggak ada pengen makan gitu ya. Udah bukan manusia yang nggak begitu konsepnya. Nggak begitu konsepnya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ditanya, Nas, mau masuk mana? Nggak apa-apa deh, nggak usah ada apa-apa gitu. Ketemu sama kita itu asik banget. Tapi pengen ketemu, pengen ngeliat gitu, pengen ngerasain, bertemu zat yang dirindukan selama ini, terus udah itu yang Nas gitu, pengen banget. Manggilnya Nas. Banget, aduh penangis. Pengen banget denger bunyi itu. Nas. Nanti gue yang manggil. Ya lu lagi gitu. Allah, dia lagi. Hidup gue udah susah. Sama dia lagi. Terus di sebelahnya Mama Ayah ada Gilang. Terus si Gilang, Bapak, lu lagi Pak. Gitu. Ih, gue bilang, lu lagi gitu. Lanjut. Mata yang tadi itu ternyata memiliki dua dimensi penjelasan terkait dengan fungsi mata yang memang memiliki batasan. Yang kedua, bahwa dia bersemayam di dalam penglihatanmu. Oleh karena itu ada ayat yang mengatakan Allah Maha mengawasi. Jadi kalau sekarang nih kita melihat mata kita masing-masing, seperti layaknya kita lagi memakai alat instrumen mata yang diciptakan Tuhan, yang dia ada di situ, mesinnya bekerja. Begitu kurang lebih ya. Ketika ilmu Tuhan meliputi segala sesuatu, bahwa Quran itu betul-betul wahyu yang diwahyukan, bukan hanya kepada Nabi Rasul kemudian setelah itu berhenti, tidak. Allah tetap memberikan wahyu kepada lebah sampai hari ini. Apakah wahyu tetap diberikan kepada Ibu Musa? Sudah pernah diberikan nama Ibu Musa. Nah, Musa kan juga sebagai seseorang yang mewakili apa yang Tuhan inginkan sebagai manusia memberikan 10 perintah Tuhan. Ceritanya kan begitu. Betul ya. Jadi, makna hidup itu apa dikaitkan sama si tandan pisang? Bahwa dari perjalanan nabi-nabi yang tercatat di Al-Quran, secara 25 nabi, Rasul itu sampai sekarang masih hidup artinya. Tapi nabi selesai 25, jangan nambah-nambah. Makin gila nanti kalau nambah sendiri. Jadi, banyak yang ngaku. Hati-hati. Oleh karena itu, apa yang disampaikan kepada Muhammad, itu kita balik lagi surat 53 ayat 1 sampai 18. Ini sudah pernah kita bahas, tapi kita bahas sekali lagi karena itulah yang dimaksud dengan Allah berada di dalam penglihatan kita masing-masing. Coba Nas baca surat 53 ayat 1 sampai 18. Bagian ngap-ngapan suruh gua yang baca. Tapi ini pendek-pendek ayatnya. Iya, itu yang Jibril mengajarkan. Iya. 53 ayat berapa, Mama? 1 sampai 18. 1 sampai 18 itu banyak, Mama. Iya, pendek-pendek. Iya. Jangan marah dong. Enggak.
Auzu. Ayo. Makanya malaikat bilang, sebel nih gue masih sebel. Banyak permintaannya. Kalau lagi bikin dosa aja, jangan ditulis. 5 menit lagi aku berarti tobat, jangan ditulis. Daripada dihapus, mendingan tunggu dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini tentang Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah loh, luar biasa. Bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Ini yang kemarin nih Mama Ayah. Iya, betul. Apabila dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia tidak melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Hebat ya. Fungsi mata itu kalau kita tahu adalah perjalanan spiritual yang dalam, panjang. Ini yang ayat 18 yang dalam dan panjang ya Mama Ayah. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini yang dalam dan luar biasanya Mama Ayah. Satu, Rasulullah SAW adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Nah ini nih betul-betul manusia pilihan akhir zaman yang betul dijaga benar untuk berbuat dosa. Oke, dan itu pun masih dikasih melihat sebagian tanda-tanda, sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar, sebahagian. Jadi lu mau sombong apa sih depan Tuhan gitu loh. Sombong itu adalah selendangnya Allah, jangan lu pakai manusia gitu. Itu tuh Rasulullah udah manusia pilihan, itu cuma seuper ketik-ketik-kicuk. Sebagian itu bukan setengah. Sebagian itu sangat relatif buat orang. Ini kepekuk segitu tuh. Apa? Message yang di ayat yang tadi terakhir Renas mengatakan dalam dan dia panjang adalah sebetulnya proses ketika kita sudah diberikan penglihatan itu dari Allah sumbernya, dia tetap harus menjalankan sebagian lainnya itu adalah hidup normal di bumi tanpa memakai selendangnya Tuhan kalau pakai bahasanya Nas. Nah itu yang membuat kita akhirnya menjadi manusia normal, bukan menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang mengatur-ngatur, yang menghitung-hitung amal aja atau maki-maki orang lain. Iya. Dia sudah terbebaskan dengan segala sesuatu yang sifatnya tata cara atau syariat. Melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Karena ketika dia menyadari kebesaran Allah, Nabi Muhammad, kemudian dia ketemu kata-katanya Allah yang ada di dalam dirinya. Dia nggak bawa Quran loh. Dia melihat ada ketemu kata-katanya Allah di dalam dirinya sendiri.
Dan di dalam dirinya Muhammad itu sudah ada sifat-sifat Allah. Di dalam hatinya, petunjuk di surat 64 ayat 11. Dan ketika hatinya Muhammad berbicara sesuai Al-Quran, hanya sebagai, masih ingat nggak? Quran sama Nabi Muhammad dikatakan sama. Hanyalah sebagai. Kalau hanyalah sebagai, artinya kalau Al-Quran ini ada bentuknya, hanyalah sebagai buku kitab biasa, seperti buku-buku lainnya, Muhammad pun demikian. Muhammad tidak lain hanyalah sebagai penyampai. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak pakai emosi. Nggak pakai hidden agenda atau agenda tersembunyi. Nah, ketika hati sudah bicara sesuai Quran dan dilaksanakan perintahnya, dia dapat tuh Sidratul Muntaha. Dipertemukan dengan sedikit cahayanya Allah. Kali ya. Dipertemukan dengan sedikit cahaya Allah. Jadi kalau makna hidup yang diajarkan oleh wahyu, yang dititipkan di tubuhnya atau di dirinya Nabi Muhammad, kita belajar. Bisa nggak memunculkan sebuah pertanyaan kepada dirinya sendiri? Apa makna hidup kamu hari ini? Udah tahu belum? Atau sekedar hidup? Atau ya sudahlah begitu aja. Nanti juga mati. Mati nggak usah diomongin. Pasti datang, mau sembunyi dimanapun, di gedung sehebat apapun, datang kok dia. Nggak usah pusing mati. Yang mesti dipusingin, bagaimana kamu bisa hidup dengan terhormat sebagai manusia. Cara berpikirnya diputar, bagaimana cara hidupnya, bagaimana strategi hidupnya, supaya matinya tidak menjadi sebuah penyesalan. Itu yang aku omongin ketika aku nemenin para pejuang kanker yang memang akhirnya harus paliatif. Jadi teman-teman tahu ya, ketika dokter udah hands up, udah nggak bisa masuk medis lagi, setelahnya dipulangkan pasien ini ke rumah untuk memperbaiki kualitas hubungan di hari terakhirnya. Nah itu tuh aku suka mendampingi dan aku udah selalu bilangnya gitu, kita nggak usah ngitung-ngitung hari ya, kita yuk setiap hari berarti gitu. Sampai detik terakhir juga dibikin aja berarti gimana. Iya, bahkan kalau misalnya manusia seperti yang Nas lakukan kepada anjing pun, karena kita sebagai pencinta anjing, anjingnya terlantar pun 1 hari, 1 jam di rumah kita berikan hal yang terbaik ketika sebelum dia mati. Itu buat anjing yang bersangkutan itu adalah hal yang dicintai oleh manusia, yang dicari oleh binatang anjing. Bisa ngomong begini karena kan saya dan Syahnas adalah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua pecinta anjing. Jadi maaf ya Mama Ayah, aku tambahan ya. Pada suatu hari si bungsu Mika belum merantau, masih di Sentul, masih di Indonesia. Nah, kemudian kami mau pergi ke market, ke pasar, bawa mobil ya. Nah, terus ada anjing tergeletak di tengah jalan, bukan di tengah jalan. Long story short, panjang jadi pendek nih ceritanya. Itu tuh anjing yang kayak dibuang dari rumahnya. Anjing dibuang dari rumahnya. Sehingga dia kelentang-kelentung. Dia tuh lagi mau pulang Mama Ayah. Mau pulang gitu loh. Tetanggaku juga yang ngebuang. Udah gak usah diomongin. Ini jadi gibah yang tidak edukatif. Begitu loh. Nah, yang aku mau sampaikan. Terus si Mika bilang begini. Bu, lihat. Bu, lihat. Kutu di atas kutu. Ribuan kutunya. Yang terlumik bilang gitu. Iya. Dan benar. Tapi kami angkat, bawa ke klinik, dikasih infus karena dia tuh udah anemia ya, kan kesedot sama kutu yang udah betul-betul aduh Allah. Itu tuh yang betul-betul kutu di atas kutu Mama Ayah. Tapi dalam 1 jam itu dia merasa dicintai. Dan itu sempurna. Dan dikasih nama. Dan aku kubur. Pekuburan keluarga. Anabul di belakang. Kami punya kuburan Anabul di belakang. Kalau aku di depan. Oh, Mama di depan ya? Aku di belakang. Biar mereka nonton golf. Lihat kedi-kedi yang ini bohai. Sama ngejagain suami-suami yang selingkuh. Pada nggak bisa mukul lu. Itu dijaga nama anjing gue. Pulang jadi selingkuh. Jadi maknanya memang begitu.
memberikan hal terbaik di ujung kehidupan manusia, di ujung kehidupannya binatang yang namanya anjing yang dihina-hina di Indonesia. Mungkin hanya di Indonesia yang menghina-hina anjing. Di Turki anjing menjadi binatang yang dirawat bersama. Jadi kalau ditanya makna hidup, hidup ini kan seperti kita berjalan di dalam sebuah tapak. Kayak tapak perjalanan, kitanya secara fisiknya. Fisik jasmani. Tapi rohani kita kan berjalan tidak terlihat. Urusan rohani adalah urusannya Tuhan yang menitipkan ruhnya. Bagaimana jiwa kita juga berjalan jauh, juga tidak nampak. Manusia hanya terkesima fisik dan jasmania yang bisa terlihat dan itu bisa dimainkan sebetulnya. Tapi buat saya itu pilihan. Saya memilih makna hidup saya bisa berdampak bagi saya pribadi, si Soraya yang sebelumnya dan sekarang harus ada perbaikan setiap waktu, bagi keluarga saya, bagi masyarakat yang ada di keliling kita, lebih besar lagi bangsa Indonesia dan terutama manusia lain. Apalagi yang minoritas yang hidup di Indonesia. Akan saya bela. Kalau mereka susah beribadah, saya akan usahakan. Kalau mereka dianiaya, dihina, saya akan bicara. Itu saya lakukan. Jadi, manusia itu adalah petunjuknya Allah untuk menjadi corongnya dia. Karena kalau misalnya penglihatan, pendengaran, dan hati kita nggak dipakai, Nas, ya, itu Nas boleh baca surat 7 ayat 179. Coba baca sebelum nanti ayah bikin kesimpulan batang pisang. Surat 7 ayat 179. Ada kaitannya dengan instrumen yang tidak dipakai ketika kita masih dalam keadaan hidup segar bugar. Oksigen masih gratis. 107? Ya, 7, 179. Al-A'raf. Al-A'raf. Dapat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang sifat-sifat penghuni neraka ini, Mama, ya. Betul. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lebih hina dari hewan kita, ya. Kita lebih hina daripada binatang ternak, karena binatang ternak dari mulai kulit sampai dagingnya itu bisa bermanfaat buat manusia. Iya. Manusia yang katanya makhluk yang hierarkinya paling tinggi, hidupnya nggak berguna, hanya memuaskan egonya, menumpuk hartanya, menumpuk kebanggaannya sebagai manusia, tapi nggak punya fungsi. Maka saya memilih jalan untuk mempunyai dampak buat diri saya dulu yang saya selamatkan. Iya. Jadi petunjuk pada manusia adalah mengembangkan instrumen yang tadi itu yang disebutkan. Kalau tidak, murka nih Allah. Masuk ke dalam apinya dia. Penglihatan, pendengaran, sama hati. Melalui siklus perputaran yang tidak putus yang tadi. Si tandan pisang tadi. Di ujungnya ketarik ke tandan pisang. Jadi tandan pisang itu sebetulnya, kalau menurut Profesor Emil Salim, catatan saya adalah batang pisang itu mengeluarkan tandan pisang. Untuk dimanfaatkan manusia sambil mengeluarkan anak pisang dari batangnya sebelum akhirnya induk pisang mati. Setelah induk pisang mati, menjadikan dirinya pupuk bagi kehidupan batang anak pisang. Masya Allah. Itu siklus tanpa ujung, tanpa pangkal. Seperti ayam bertelur, telur menghasilkan ayam. Iya. Mana yang lebih dulu kita nggak pernah tahu, tapi siklusnya seperti itu. Jadi pertanyaan arti hidup bisa dipahami jika ditelusuri ini atau dihayati dan direnungkan jawabannya atas pertanyaan yang tadi.
mengapa Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang sama. Belajar dari situ untuk memahami. Mungkin itu penutup karena sudah jam 10.57. 1-2 menit lagi kita selesai. Aku suka banget hari ini. Pertama karena selamat. Kita menyelesaikan tugas untuk memberikan pencerahan bagaimana. Bukan kami yang memberikan pencerahan bahwa hidayah itu pasti dapatnya dari Allah, bukan dari manusia. Kami hanya mencoba menggonjang-ganjing dan mengkotak-katikkan hati dan pikiran Anda supaya dia bergeliat. Jangan cuma ngejedok, diem aja kayak di pojok